Jadi yang namanya masa pemerintahan Presiden Jokowi ini suram menurut saya dunia hukum, makanya sejak 2017 saya sudah mengkritik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya mau mengober sesuatu yang sebenarnya jarang kita bahas, padahal sudah trending topik, viral di mana-mana, soal kasus Joko Chandra. Nah, ini soal tuntutan maki agar Jaksa Agung diusut. Kita bacakan beritanya ya. Jaksa Agung ini saya kenal baik, tapi ya bagaimanapun kita harus fair ya. Kalau memang ada kesalahan ya harus didudukkan pada proporsinya. Kalau tidak salah ya jangan. Jadi negara hukum yang baik itu adalah membebaskan orang yang tidak bersalah dan menghukum orang yang bersalah. Jadi kalau tidak bersalah bebaskan, kalau bersalah hukum yang setimpal. Ini beritanya, maki desak KPK usut dugaan keterkaitan Jaksa Agung. Jadi beritanya tetap menarik dan belum pernah kita bahas ya. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia maki mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami informasi mengenai dugaan keterlibatan Jaksa Agung dalam pertemuan Jaksa Pinangki dengan Joko Chandra. Ya, karena ada desas-desus, ada isu bahwa itu atas sepengetahuan Jaksa Agung. Komisi Anti Rasuah dinilai tepat menangani dugaan ini supaya lebih independen. Ya, kalau yang menyelidiki dan menyidik Kejaksaan Agung sendiri ya gawat, gimana caranya ya? Yang disidik bos sendiri. Saya meminta KPK untuk membuka penyelidikan baru untuk menelusuri dugaan keterkaitan JA Jaksa Agung ST Burhanuddin dengan sengkarut Joko Chandra, kata koordinator maki Boyamin Saiman kepada Media Indonesia Senin 24 Agustus. Sudah lama juga beritanya, tapi menarik. Menurut dia, dugaan ini perlu ditangani oleh lembaga di luar Kejaksaan Agung. Hal itu guna memastikan prosesnya transparan dan independen. Bila yang turun tangan Jampitsus atau Komisi Kejaksaan ditakutkan prosesnya tidak sesuai harapan, tidak cukup karena akan berlaku jeruk makan jeruk pungkasnya. Luar biasa. Ini ada berita lain ini yang memuat, ini mediaindonesia.com. Paham ya kalau kita baca konstelasi politiknya kenapa mediaindonesia.com bersemangat. Bagaimanapun kursi Kejaksaan Agung itu sangat terkait dengan soal politik juga ya. Yang dulu sangat diincar oleh Nasdem, tapi Nasdem tidak dapat lagi kursi itu. Sekarang kursi itu diberikan kepada sosok independen, konon katanya begitu, walaupun orang sering mengaitkannya atau link kepada PDIP ya, karena memang masih saudara dengan tokoh senior di PDIP ya. Ada lagi berita lain soal Kejagung mempermalukan diri sendiri. Lagi-lagi Media Indonesia saya bacakan juga ya. Kalau ini beritanya lebih baru ya, tanggal 30 Agustus. Desakan agar Kejaksaan Agung, Kejagung menyerahkan penanganan kasus dugaan suap dari terpidana kasus cesi Bank Bali Joko Chandra kepada Jaksa Pinangki Sirna Malasari ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terus bergulir. Kejagung seharusnya tidak perlu takut melimpahkan perkara itu jika tidak ada konflik kepentingan. Penanganan perkara Joko dan Pinangki diyakini akan lebih baik di tangan KPK karena independensi terjaga. Memang the problem is about trust ya. Soal trust ini susah sekali di Republik ini. Kasus tersebut juga bisa tuntas jika diusut KPK, apalagi diduga masih ada pihak-pihak lain yang terlibat, termasuk disebutnya salah satu pejabat tinggi Kejagung.
Siapa itu? KPK pun melalui Komisioner Nawawi Pomolango sudah mempersilahkan Kejagung menyerahkan penanganan perkara tersebut. Namun Korps Adiaksa berkukuh menyelesaikan sendiri. Menurut pakar hukum pidana Universitas Trisakti Jakarta, Abdul Fikar Hajar, Kejagung seharusnya tak perlu gamang menyerahkan kasus itu jika tidak ada kepentingan. Terlebih kasus dugaan suap yang melibatkan Pinangki sebagai penegak hukum masuk ranah lembaga anti korupsi. Bahwa dalam penanganan kasus tersebut telah terjadi dan memenuhi syarat untuk diambil alih oleh KPK. Kejaksaan Agung mempermalukan diri sendiri jika terus-menerus menahan kasus Pinangki, ujar Abdul Fikar. Ini ribut soal pengambil alihan sama dengan kasus dulu Joko Susilo ya. Bagaimana lawyer Joko Susilo menginginkan agar kasus ini tetap ditangani pihak kejaksaan dan kepolisian, sementara mereka yang pro penanganan kasus ini lebih tuntas minta KPK karena KPK dianggap akan jauh lebih independen. Nah, ini bukan polisi yang bermasalah tapi jaksa. Independensi kejaksaan mereka ragukan sehingga mereka inginkan agar KPK yang turun tangan, walaupun KPK-nya sendiri still questionable ya, masih dalam tanda tanya apakah betul masih seperti dulu ya. Dia menilai Kejagung takut jika Pinangki bernyanyi di KPK. Penolakan mereka menyerahkan kasus itu ke KPK secara tidak langsung juga menunjukkan ada yang tidak beres yang tak boleh diketahui dan diluruskan pihak lain. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Maki Boyamin Saiman juga menegaskan kembali agar kasus Pinangki ditangani KPK. Jika Kejagung tetap menolak, dia meminta Presiden melalui Menko Polhukam Mahfud MD memerintahkan mereka menyerahkan perkara itu. Harus ada ketegasan Presiden untuk memaksa Kejagung. Ya memang begitu, cuman masalahnya Presiden rasanya untuk kasus-kasus hukum imajinasinya agak kurang ya. Ya sebagai contoh misalnya kasus Novel Baswedan. Tidak jelas penyelesaiannya seperti apa. Di sisi lain, anggota Komisi 3 DPR Taufik Basari masih memberi kepercayaan kepada Kejagung untuk menangani perkara Pinangki. Ini gimana ya? Satu lempar sana, tiba-tiba satu yang ngerem. Ini sama-sama Nasdem ya. Media Indonesia ya link to Nasdem, Taufik Basari ya link to Nasdem juga. Menurut saya ada baiknya Kejaksaan dan KPK melakukan komunikasi dan koordinasi dalam penanganan kasus Pinangki, ucapnya. Namun harus kita kawal terus, kita awasi terus prosesnya karena ini juga pertaruhan bagi kepercayaan publik terhadap Kejagung. Keseriusan dalam menangani perkara ini sangat kita harapkan, Imbu Taufik. Pertaruhan kepercayaan terhadap Kejagung. Persoalannya masih ada nggak kepercayaan itu? Itu persoalannya kan. Karena kalau kita lihat, trust, kepercayaan adalah masalah besar di Republik ini. Jadi banyak sekali institusi dan pejabat-pejabat publik tidak dipercaya lagi. Hanya memang ya masyarakat bisa apa, walaupun ada dalam hati tidak percaya, tapi kan yang terjadi adalah tetap saja para penguasanya mereka-mereka itu. Dia menambahkan, jika serius menangani, tentu kasus ini dapat menjadi momentum bagi Kejagung untuk menunjukkan bahwa mereka memang ingin bersih-bersih. Ini kapan pengen bersih-bersihnya ya? Sebaliknya jika tak serius, kepercayaan publik terhadap Korps Adiaksa pun kian tergerusnya. Kian tergerus ya, bukan tergerus. Jadi penggunaan kian itu artinya sudah tergerus tapi makin dalam, makin dalam. Ya sobat era sekalian ya, ini tragedi hukum di zaman pemerintahan Jokowi. Masih ada juga polisi yang nakal, yang tertangkap, bahkan pangkatnya jenderal. Ya bukan bintang 4 ya, bintang 1, bintang 2 ya. Lalu kemudian ada juga jaksa nakal seperti Pinangki, paling tidak dari pemberitaan media yang ada ya. Nakalnya itu bukan nakal dalam pengertian yang lain ya, tapi soal keterlibatan dengan tindak pidana korupsi termasuk suap di dalamnya. Jadi saya pernah menulis begini, kalau seorang presiden akan memilih pejabat hukum tertinggi, entah itu Kapolri, entah itu Jaksa Agung misalnya, bisa nggak seorang presiden ngomong, Pak, saya ingin institusi Bapak dibersihkan dulu, institusi Ibu dibersihkan dulu dalam 1 tahun. Saya nggak mau tahu bagaimana caranya, yang penting tidak ada lagi jaksa nakal, tidak ada lagi polisi nakal. Taruhannya adalah jabatan Anda.
Kan harusnya begitu. Tapi saya membayangkan Presiden Jokowi tidak pernah melakukan itu. Seperti tidak ada agenda kapan negara ini bisa bebas dari korupsi. Yang dimulai dengan membersihkan dulu para penegak hukumnya. Sementara watchdog-nya penegak hukum yaitu KPK, ya. KPK juga penegak hukum, tapi penegak hukum di luar KPK malah dilumpuhkan. Jadi yang namanya masa pemerintahan Presiden Jokowi ini suram menurut saya dunia hukum. Makanya sejak 2017 saya sudah mengkritik. Saya katakan bahwa tidak hanya tidak mau, tapi juga tidak mampu. Jangan-jangan dua-duanya. Walaupun saya tetap berdoa bahwa ada ketegasan. Karena saya pernah mendengar istilah Jokowi, akan saya gigit kalau mereka korupsi. Jadi seolah-olah ada pidato yang tegas dan jelas, tapi cuma pidato saja berhentinya. Tidak terlihat dari tindakan-tindakan. Dan akhirnya yang terjadi apa? Formalistik. Wah, presiden tidak boleh campur tangan dalam proses penegakan hukum. Iya, kalau proses penegakan hukumnya lurus, berintegritas, punya trust. Tapi kalau kebijakan penegakan hukumnya nggak karu-karuan, melibatkan institusinya, kemudian juga orang-orang di dalamnya mungkin belum bisa dipercaya, maka presiden yang harus turun tangan untuk memperbaiki dulu institusi penegak hukumnya. Lalu institusi penegak hukum yang kuat, yang baik, yang kredibel, yang terpercaya, itulah yang bisa memberantas korupsi diharapkan. Tapi kalau penegak hukumnya sendiri masih bermasalah, ya bermasalahlah kita semua. Kita tidak memecahkan masalah dari akarnya. Padahal Presiden Republik Indonesia itu adalah penguasa tertinggi. Orang yang bisa merekrut Jaksa Agung, merekrut Kapolri. Dia memang tidak bisa langsung merekrut KPK, tapi melalui tim sel atau pansel yang dia bentuk, dia bisa cari orang terbaik. Dia tinggal cari pansel dan tim sel yang terbaik, yang tidak punya vested interest, hanya ingin melihat Republik ini baik. Lalu kemudian diharapkan pansel atau tim sel yang baik itulah yang akan menghasilkan calon-calon terbaik. Bukan calon yang dari awal penuh dengan kontroversi, sobat era sekalian, yang diloloskan. Lagi-lagi saya kenal baik ya dengan penggawa-penggawa hukum ini. Tapi kan kalau kita melancarkan kritik itu bukan sifatnya personal. Enggak ada kaitannya dengan ketidaksukaan personal. Ini kita bicara tentang sistem, siapapun orangnya. Kalau dia berada dalam sistem itu, maka dia harus menjadi bagian dari memperbaiki sistem. Nah, kalau kita ingin memperbaiki sistem penegakan hukum, tapi orangnya bermasalah misalnya, ya mana bisa? Dalam kasus Pinangki misalnya, kalau benar Jaksa Agung tahu dengan pertemuan Pinangki dan Joko Chandra, ya tidak mungkin Kejaksaan Agung bisa menyelidikinya atau menyidiknya secara independen, secara genuine. Pasti ada upaya untuk melindungi aktor-aktor tertentu dan mengorbankan aktor-aktor lainnya. Jadi sobat daerah sekalian, desakan misalnya agar KPK mengambil alih, itu adalah desakan yang masuk akal. Dan sebenarnya menurut undang-undang ya tidak perlu juga. Kulo nuwun, kalau dilihat penanganan di kejaksaan tersebut memunculkan persoalan, KPK bisa ambil alih sesuai dengan kewenangannya. Mudah-mudahan ada konsistensi sikap, ada keberanian bersikap, ada kebenaran dan kelurusan dalam melakukan tindakan di Republik ini, terutama oleh penguasa tertingginya. Law enforcement harus betul-betul ditegakkan. Di awal, di hulu kita bicara tentang prevention, pencegahan, tapi kalau tetap terjadi kejahatan terutama korupsi, maka harus ada yang namanya effective law enforcement, penegakan hukum yang efektif dan tegas, jelas, tidak diskriminatif, dan betul-betul memberikan hukuman yang setimpal bagi perbuatan yang dilakukan, terlebih kalau itu dilakukan oleh pejabat-pejabat penting di Republik ini. Karena perbuatannya tidak hanya merugikan satu subjek saja, misalnya keuangan negara, tapi merugikan banyak hal. Makin meruntuhkan kepercayaan rakyat Indonesia, warga negara Indonesia, bangsa Indonesia terhadap para penegak-penegak hukum, terhadap pejabat-pejabat hukum di Republik ini. Mudah-mudahan semuanya akan jauh lebih baik, sobat era sekalian. Dan yang penting jangan lupa tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Ciao.